Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Fauzan. Saya dari jurusan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang karakteristik Kalimantan Selatan. Mata kuliah Geografi Regional Indonesia, dosen pengampu Ibu Rahmateli, MPD. Kalimantan Selatan. Kondisi geografis dan topografi. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 1 derajat 21 menit 49 detik sampai dengan 4 derajat 10 menit 14 detik lintang selatan dan 114 derajat 19 menit 13 detik hingga 116 derajat 33 menit 28 detik bujur timur dengan luas wilayah 37.377 km atau hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan. Secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dan dengan Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah utara adalah Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 530.000 km atau 6% dari Kalimantan Utara atau 1,96% dari wilayah Indonesia. Batas wilayah tadi sudah disebutkan. Terus di provinsi ini juga terdapat sungai-sungai utama, yaitu ada Sungai Barito, ada Sungai Kuen, ada Sungai Martapura, dan Sungai Negara, Sungai Tabalong. Ini merupakan peta topografi dari Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ini, di bagian tengah wilayah dan utara selatan terbentang gugusan pegunungan meratus, sehingga daerah ini dapat dipisahkan menjadi daerah bagian timur dan dengan topografi bergelombang berat dan ringan. Ketinggiannya mencapai 1.853 meter di bawah permukaan laut, serta daerah pantai dan daerah bergunung berbukit di tengah, dan umumnya ditumbuhi oleh hutan rimba, semak belukar, dan padang alang-alang. Di bagian barat terbentang dataran rendah aluvial, subur, dan daerah rawa pasang surut, rawa monoton, serta daerah banjir. Keadaan iklim di Kalimantan Selatan. Di provinsi ini keadaan iklimnya termasuk tropis, lembab, dengan hujan cukup merata setiap tahunnya, dan suhu udara beragam dari 26 derajat Celcius sampai 27,8 derajat Celcius. Dan di sini juga terbagi atas 3 sub daerah atau sub iklim. Ada iklim tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Flora fauna khas yang ada di provinsi itu adalah yang pertama flora mangga kasturi. Ini adalah satu spesies mangga yang menjadi identitas provinsi Kalimantan Selatan yang telah punah dari habitat aslinya. Dalam bahasa ilmiah disebut Mangifera casturi, merupakan salah satu dari sekitar 31 jenis mangga yang dapat ditemukan di Kalimantan, Indonesia. Bahkan mangga yang dalam bahasa Inggris selain disebut kasturi juga dinamakan Kalimantan Mango. Ini merupakan tumbuh endemik Kalimantan. Terus faunanya di sini adalah fauna bekantan yang biasa disebut dengan monyet Belanda, merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Antara lain ada di Indonesia juga, ada di Brunei dan Malaysia. Ciri-ciri habitat bekantan itu hidungnya panjang dan besar. Hanya memiliki spesies jantan. Fungsi dari hidung besar bekantan jantan ini masih tidak jelas, namun ini mungkin disebabkan oleh seleksi alam. Terus kondisi sosial. Di kondisi sosial ini, jumlah penduduk Kalimantan Selatan
pada tahun 2020 ada sekitar 4.304 juta. Penduduk asli Kalimantan Selatan merupakan suku Banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk. Suku pendatang signifikannya jumlahnya di Kalimantan Selatan yaitu ada suku Jawa, suku Bugis, dan suku Madura. Dari agama, di tahun 2010, agama yang mendominasi yaitu agama Islam, jumlahnya hampir 3.966.059 jiwa atau 96% dari keseluruhan. Diikuti Kristen Protestan ada 382.554 jiwa. Terus ada Katolik 27.987 jiwa. Ada Buddha 12.337 jiwa, ada Konghucu 222 jiwa, ada Hindu 23.798, dan lainnya. Mengikuti agama animisme ada 9.109 jiwa. Bisa lihat di sini. Terus ada istiadat dari Kalimantan Selatan, suku utamanya itu adalah suku Banjar. Dari rumah adat, di sini ada rumah adat Gajah Menyusu, rumah bubungan tinggi, rumah bajungan gajah, rumah Balibangan, rumah Tada Atas. Suku Banjar ini adalah etnis Muslim yang menempati sebagian akbar dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sejak abad 17 mulai menempati sebagai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, terutama kawasan dataran rendah dan babak hilir kawasan arus das wilayah tersebut. Perkampungan Banjar juga dapat ditemukan di Kalimantan Barat dan misalnya di Kelurahan Banjar, pedalaman Sabah, dan Kampung Banjar. Suku Banjar terkadang dapat disebut Melayu Banjar, tetapi penamaan tersebut jarang digunakan. Suku Banjar berasal dari kawasan Banjar yang merupakan pembaruan masyarakat Das Bahau, Das Barito, Das Martapura, dan Das Tabanio. Terus ada tadi pakaian adat atau rumah adat Gajah Menyusu. Ini merupakan rumah adat Kalimantan Selatan yang memiliki ciri berbentuk limas, adanya hidung bepici atau mansard bagian depannya. Terus rumah bubungan tinggi ini merupakan rumah kesultanan yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian seiring dengan berjalan waktu, banyak masyarakat Banjar yang mengusung konsep dari bangunan rumah adat ini. Terus rumah Bangjung Gajah Baliko adalah jenis rumah yang merupakan rumah tradisional suku Banjar. Ada rumah Palimbangan, juga disebut dengan rumah Banjar jika berada di Kalimantan Selatan, sama dengan yang lainnya. Rumah Palimbangan juga muncul pada zaman Kesultanan Banjar. Rumah Tada Alas merupakan salah satu rumah adat suku Banjar yang berada di Kalimantan Selatan. Merupakan berasal dari pengembangan rumah Balai Dini. Terus ada pakaian adat Bagajah Gemilang, merupakan pakaian pengantin tradisional dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjar. Terus ada baju kuan galung pacinan, merupakan pakaian adat dari Kalimantan Selatan yang berasal dari perpaduan antara budaya Banjar dengan budaya Tiongkok. Terus ada galung pacaran matahari, yang merupakan salah satu pakaian adat dari Kalimantan Selatan yang juga digunakan sebagai pakaian pengantin. Terus dari kuliner, terus ada baju kebaya panjang. Seiring perkembangan zaman, pakaian adat Kalimantan Timur dimodifikasi dengan menggabungkan semua adat yang ada. Jadi baju kebaya panjang ini gabungan beberapa model pakaian adat di Kalimantan Selatan. Ada kuliner di Kalimantan Selatan ada soto Banjar yang merupakan panganan khas yang sangat populer hampir setiap daerah. Makanan Banjarmasin ini memiliki kuah kaya akan rempah yang dilengkapi dengan telur asin dan emswir. Terus ada nasi itik gambut. Makanan Banjarmasin ini merupakan olahan nasi itik yang dimasak dengan berbagai bumbu khas. Terus ada cacapan asam. Ada kuliner khas Banjarmasin yang selanjutnya memiliki tata yang sangat khas.
terbuat dari ragam buah-buahan yang dicincang dan dicampur bersama bumbu. Terus nah ini adalah gambar dari pakaian adat dan suku Banjar. Ini merupakan rumah adat dari suku Banjar. Terus makanan khas dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Terus dari sumber daya alam, dari pertambangan, bahan galian energi di Kalimantan Selatan ini ada batu bara dan minyak bumi. Terus dari bahan galian logam ada emas dan biji besi. Di batu bara ini, Kalimantan ini terdapat di Kota Baru, Banjartapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Terus potensi minyak ini juga terdapat di Kabupaten Tabalong. Terus dari biji besi ini terdapat di Kabupaten Tanah Bambu. Terus emas juga terdapat di Kabupaten Tanah Bambu. Maksudnya biji besi di tanah laut dan potensi emas di tanah bambu. Terus ada bahan galian, ada intan, kromit, marmer, batu gamping, dan pasir kuasa. Merupakan salah satu mata pencaharian turun-temurun khususnya di Kecamatan Cepaka. Itu merupakan intan. Terus selanjutnya dari perkebunan yang mendominasi di Kalimantan Selatan ini adalah karet, kelapa sawit, dan perkebunan kelapa dalam. Komoditas yang luasnya hampir 262 sampai 262.295 hektar. Sawit juga hampir 298 hektar luasnya di Kalimantan Selatan. Terus kita ke peternakan. Peternakan di Kalimantan ini juga terkenal dengan ternak besar, sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil ada kambing, domba, babi, ada unggas. Dan produksi terbesar juga di Kalimantan ini ada daging sapi, susu, dan telur. Terus ada hortikultura. Produksinya di Kalimantan Utara ini ada padi, jagung, dan jeruk siam. Industri berdasarkan dari survei industri manufaktur menengah besar tahunan telah terjadi penambahan unit usaha industri sebanyak 50 unit industri menengah besar pada tahun 2015 dengan jumlah unit usaha industri mencapai 160 unit. Jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur menengah besar sebanyak 26.037 pekerja atau tumbuh sebesar 17,55%. Jadi terus terakhir itu kawasan pariwisata. Di Kalimantan Selatan itu terkenal dengan Pasar Terapung, terus ada Pulau Kembang, ada Laksodo. Pasar Terapung ini terdapat di Sungai Barito. Terus Pasar Kembang adalah sebuah delta yang terletak di tengah Sungai Barito. Laksodo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan kediaman penduduk asli suku Dayak yang masih asli di kaki bukit pegunungan Maratus. Terus ada Pantai Aksana berada di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bambu. Pantai ini berada di balik perkebunan sawit yang tumbuh rimbun. Terus ada Pulau Sambergelap yang berada di Kabupaten Kota Baru. Pulau ini merupakan pemandangan yang indah dengan pasir pantainya. Terus ada air terjun Lembah Kahung yang berada di Desa Belangian, Kecamatan Aranio. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.